Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, dan terutama nikmat sehat ya, sehingga kita bisa mendengarkan video ini kembali. Semoga semua mendapatkan manfaat dari video ini, baik diri saya sendiri maupun orang yang menontonnya nanti. Nah, sholat bersalam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Riki Ramadan. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Dr. Prof. Hamka. Di sini saya ingin memenuhi tugas proyek UTS tentang mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampuh oleh dosen Ayahanda Hari Nahredi MPD. Nah, mari kita lihat videonya. Nah, yang pertama ada masyarakat. Teman-teman tahu nggak masyarakat itu apa? Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang membentuk satu kesatuan. Yang kedua, kebudayaan. Budaya yaitu merupakan sebuah cara hidup yang berkembang, dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak elemen kompleks seperti sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, peralatan, pakaian, bangunan, dan karya seni. Yang ketiga, multikultural. Tadi yang tahu multikultural itu apa? Nah, multikultural adalah kondisi masyarakat yang memiliki keragaman budaya di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem sosial budaya. Nah, selanjutnya saya akan mewawancarai orang-orang di lingkungan tempat saya beraktivitas, yaitu di Jakarta Barat, Kota Bambu Selatan, letaknya di Yayasan Ruang Pendidikan Indonesia. Di sini kami terdiri dari orang-orang yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, dan tradisi budayanya. Nah, saya akan bertanya terkait tentang kemasyarakatan multikultural yang dilakukan di lingkungan saya ini. Apakah terjalin harmonis atau tidak? Seperti itu. Jangan lupa disimak videonya sampai selesai. Ya, mari kita simak videonya. Yang namanya adalah Haikal. Haikal berasal dari mana? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Iqbal Sekal Fadli, bisa dipanggil dengan Haikal saja. Saya asal dari suku Minang atau Kota Padang. Nah, untuk agama Haikal sendiri, Haikal beragama apa ya? Saya beragama Islam. Islam. Ya. Nah, untuk tinggalnya Haikal di sekitar sini di mana Pak? Kalau saya tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah. Kecamatan Palmerah. Ya. Nah, saya yang bertanya nih, tradisi-tradisi apa sih yang masih ada di Padang gitu sampai saat ini gitu kan? Kalau tradisi yang masih ada hingga saat ini yaitu tidak boleh adanya pernikahan sama suku. Jadi nggak boleh nih ada pernikahan satu suku, karena kalau kita nikah satu sama suku itu atau orang-orang itu banyak terjadi hal buruk gitu, kayak udah terjadi perceraian, terus nanti kalau dia nikah satu sama suku itu anaknya bisa cacat, terus pokoknya terjadi banyak keributan di dalam rumah tangga itu. Jadi ada sebuah konflik yang konflik-konflik itu sangat banyak seperti itu. Memicu sebuah konflik itulah nantinya. Nah pertanyaan nih yang terakhir, gimana sih cara Haikal nih menghadapi lingkungan hidup Haikal yang bermasyarakat nih, dalam masyarakat yang bermultikultural gitu, orangnya itu berbeda-beda dalam kehidupan Haikal gitu, bertemu dengan orang yang berbeda. Bagaimana sih cara Haikal menghadapi hal tersebut gitu? Ya, jadi kalau gimana cara saya menghadapi lingkungan yang dimana itu beda-beda culture-nya atau budayanya gitu.
Jadi pertama kita harus toleransi. Toleransi itu penting, apalagi kita sebagai orang perantau ya. Kita yang datang dan bukan kita tinggal bukan di tempat kita lahir gitu. Kita tinggal di ibu kota di Jakarta, sedangkan kita dari Padang. Kita merantau, kita harus tahu nih adat apa aja yang ada di sini. Karena kan ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita harus menjunjung apa peraturan yang ada di sini gitu. Oh, jadi harus menaati peraturan rumahnya gitu. Karena kita sebagai pendatang. Iya, kita sebagai tamu gitu. Oh, tapi bisa menghargai budaya-budaya yang ada seperti itu. Harus itu penting banget. Nah, biar nggak terjadi biar nggak memicu sebuah konflik baru lagi gitu. Nanti makin panjang urusannya. Terima kasih ya Haikal ya. Asal Padang tadi ya. Padang. Terima kasih. Padang the best. Nah, ini adalah orang kedua yang akan saya wawancara. Namanya Alan. Nah, Alan berasal dari mana? Oke, saya teman Riki di salah satu organisasi. Saya berasal dari Riau, khususnya di dataran Melayu yang ada di Kecamatan Kutugasih, Kabupaten Siak. Seperti itu. Nah, tradisi apa aja sih yang masih ada di Riau sampai saat ini gitu kan? Tradisi, ya. Banyak sih tradisi-tradisi yang masih berlaku di dataran atau di Melayu, di daerah Melayu gitu ya. Khususnya karena di Riau, di tempat saya tinggal itu mayoritas adalah Melayu. Nah, masyarakat Melayu ini masih menjunjung tinggi yang namanya adat istiadat, gitu kan? Karena terlihat itu dari dalam buayan, dari dalam perut, dilahirkan, punya anak dewasa, tua, itu semua melalui proses adat istiadat tadi, gitu kan? Karena adat Melayu itu sendiri dia kental dengan syarat religius, gitu ya, agamis gitu ya. Nah, salah satu yang masih berlaku itu yang kalau kita datang mau bermain di Provinsi Riau, khususnya di Siak tadi, Siak Sindrapura itu adalah yang namanya Ayun Buddha. Nah, Ayun Buddha ini, Ayun sendiri itu adalah buaya, ya kan, buaya. Buddha sendiri dalam bahasa Melayu itu adalah bayi atau anak kecil. Nah, Ayun Buddha ini adalah upacara tradisi adat yang dilakukan untuk ke bayi yang baru berusia beberapa hari. Itu biasanya dia disertai atau berbarengan dengan akikah, gitu ya. Akikah. Nah, di dalam acara tersebut itu ada runtutan-runtutannya yang syarat makna sekali dari adat itu sendiri. Tentunya ada tepung tawar, gitu ya. Tepung tawar itu kalau teman-teman mau cari tepung tawar atau apa ada di YouTube tentunya. Ada yang namanya cukur rambut anak dan diiringi dengan diayun tadi. Nah, anak bayi tadi diletakkan di dalam ayunan, dibuai dan dilantunkan syair. Nah, syairnya ini sendiri itu banyak sekali artinya kalau kita ini nggak ada air nih bang. Izin bertanya. Untuk syairnya sendiri itu ada berhubungannya dengan hal-hal mistis atau religius tidak? Nah ya, ada. Dari syairnya ini sendiri kalau kita mau menafsirkan atau memperdalami maknanya itu luar biasa, banyak sekali makna religius di dalamnya, makna agamis di dalamnya. Karena itu adalah nasihat-nasihat yang tujuannya untuk menasehatin si bayi dan semua jamaah atau orang yang hadir pada saat itu. Gitu. Nah, teman-teman nanti kalau mau dengar syairnya seperti apa, ada juga di YouTube ya. Nama itu syair Ayun Buddha. Gitu. Ayun Buddha. Iya. Oh iya, tadi belum nanya. Agamanya Pak Alan ini apa ya? Namaste. Apa? Oh, Islam. Oh, Islam ya. Iya. Nah, Pak Alan ini kan perantau nih dari Riau ke Jakarta nih. Iya. Bagaimana secara Pak Alan ini untuk menghadapi masyarakat yang multikultural ini yang berbeda-beda seperti Haikal tadi yang dari Padang, Alan sendiri dari Riau gitu di dalam lingkungan kita ini. Jadi sebelumnya tuh awal mula saya datang ke Jakarta ini itu saya shock banget gitu ya kalau bahasa subkultur gitu ya. Karena pas saya datang itu bahasa sangat berbeda dengan bahasa-bahasa saya di sana gitu kan. Bahasa Melayu gitu. Bahasa Betawi kan saya di Jakarta nih. Banyak mayoritas orang tuh memakai bahasa Betawi tapi Indonesia Betawi gitu lah ya, gitu kan. Contohnya apa nih? Pas itu dari bahasanya tentunya, dari bahasanya saya juga
harus menyesuaikan dari adatnya. Daerah saya juga itu harus saya sesuaikan, dari cara saya juga saya sesuaikan gitu ya kan. Jadi ya alhamdulillah saya juga bisa apa namanya tadi, bermasyarakat. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi salah satu orang penting di kampung, di daerah tempat saya tinggal gitu. Oh, berarti Pak Alan ini bisa menghadapi gejolak masyarakat yang berkulturan. Iya, benar bisa sekali. mengikuti alirnya Oh, gitu. iya benar sekali. Ya seperti itu. Wah, terima kasih Pak Alan atas sharingnya dan Ada satu lagi. Apa tuh? Ini tradisi Melayu yang sering kita jumpai kalau kita mau main di Riau khususnya ya. Itu adalah masalah pengobatan. Ya, pengobatan Melayu ada Riau. Itu ada pengobatan yang namanya tatome. Bisa di tatome. Betul. Nah, tatome itu pengobatan Melayu yang dilakukan dari turun temurun yang masih dilestarikan sampai zaman sekarang, yaitu pengobatan ketika bayi sakit, anak sakit, orang dewasa sakit, itu diobati dengan tumbuhan apa yang warna kuning, yang bumbu dapur yang warna kuning itu kunyit. Nah, kunyit itu dengan didoa-doain. Nah, berarti masih ada hubungannya dengan religius juga. Iya, meminta kepada Tuhan. Iya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Alan ya. Wah, Riau mantap sekali. Banyak sekali tradisi yang ada di Riau gitu. Kita bisa tahu, dan ternyata Pak Alan ini menjadi orang penting di tanah kita gitu, dari Riau ke Jakarta, menjadi orang yang berpengaruh di lingkungannya gitu. Berarti dia bisa menghadapi perbedaan-perbedaan masyarakat gitu. Iya. Betul sekali. Ya, saya sekarang aktif di Karang Taruna. Oh. Karang Taruna yang ada di Kota Bambu Selatan. Kota mana Bang? Kota Bambu Utara. Masya Iya. Allah. Nanti kalau ada informasi-informasi tentang beasiswa bisa kasih tahu saya. Ya, terima kasih Pak Alan. Ya, Gue ada lowongan kerja juga ya. ya, terima kasih. Habis dingin dan nontonin yang kayak gini. Nah, ini adalah orang ketiga yang saya wawancarai. Namanya ada Bang Agung. Bang Agung berasal dari mana? Mas aku. Oh, Mas Agung. Oh, Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Asal Jawa Tengah. Sekitar mana, Mas? Jawa Tengahnya Kebumen. Kebumen. Purworejo. Mas Agung ini agamanya apa? Islam Mas. Islam, Mas. Oh, Mas. Islam. Nah, tradisi apa sih Mas yang masih ada di Jawa? Banyak. Banyak. Bisa? Dua aja. Ya, dua aja apa? Ngunduh mantu. Apa tuh? Nikahan. Nikahan. Ngunduh mantu. Ngunduh mantu itu tradisi Jawa menikah di tempat wanita. Mempelai wanita. Oh, jadi datangnya ke tempat wanitanya. Ada maknanya nggak doa itu? Maknanya adalah sebagai sebuah bentuk kejayaan. Kejayaan. Karena dua keluarga dipersatukan dalam satu acara, dalam satu keluarga, dalam acara pernikahan. Oh, jadi menyongsong kemegahan. Seperti itu. Tapi yang ngunduh mantunya memang harus ke wanitanya apa? Harus ke wanitanya. Harus ke wanitanya. Seperti itu emang udah tradisinya, Mas. Ya. Nah, tadi yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua apa, Mas? Yang kedua ada namanya mitomi. Mitoni. Mitomi itu kalau di Betawi 7 bulan. 7 bulan. Oh, cuma penyebutannya beda. Jawabannya beda. Kira-kira maknanya itu apa? Mengucapkan rasa syukur. Rasa syukur karena diberikan pernikahan dan diberkahi karena oleh Allah. Gusti Allah itu ngasih anak kepada pasangan yang menikah, maka yang menikah itu atau keluarga berbahagia itu bikin acara syukuran. Syukuran. Kalau lebih urutan acaranya sama dengan 7 bulanan. 7 bulan. Bedanya hanya khas Jawanya lebih kental. Berarti maksudnya khas Jawanya lebih kental tuh kayak gimana nih? Banyak pantangannya. Coba. Terutama untuk yang ibu hamil itu nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Terus kalau menjelang acara hamil itu mulutnya mesti ibaratnya lebih sering ngomong amit-amit, nggak boleh ngomong kasar karena khawatirnya nanti akan pengaruh ke cabang bayi. Oh, berarti Mitosnya begitu. mitosnya seperti itu. Berarti masih ada hubungannya dengan unsur-unsur keagamaan religius apa enggak itu kira-kira? Ada tradisi aja sih, nggak ada hubungannya sama agama. Tidak ada. Kalau dalam agama Islam syariatnya nggak ada. Tidak ada. Oh, berarti Itu tidak ada hanya hubungannya. hanya
kepercayaan orang-orang atau ketua-ketua dulu. Jadi kan Mas Agung ini asalnya dari Jawa Tengah. Nah sekarang merantau ke Jakarta. Jangan merantau Mas. Nggak merantau? Yang merantau orang tua saya Mas. Oh ya merantau orang tuanya. Tapi kan ikut kan, ikut ke sini gitu. Nah, bagaimana sih cara Mas Agung itu menghadapi masyarakat yang bermultikultural gitu, yang berbeda-beda sukunya, wataknya, rasnya, dan bahkan agamanya gitu di lingkungan-lingkungan yang baru ini. Cara Mas Agung menghadapi itu bagaimana gitu? Kalau orang tua saya itu ngajarin satu apa namanya kebiasaan namanya tepos liro. Tepos liro? Pernah dengar nggak? Tidak. Tepos liro itu dalam bahasa Indonesia tenggang rasa. Jadi kita menanggung perasaan orang lain yang kita ajak bersosialisasi. Makanya adat kita itu kalau di Jawa itu harus nomor satu tuh sopan santun. Ada. Sopan santun sama lebih tua. Terus kita harus ya tadi tenggang rasa. Tenggang rasa. Berarti mengutamakan adab kepada orang yang lebih tua, terutama orang yang ada di lingkungan ini gitu. Kalau tempat baru sebagai kita seorang perantau seperti itu. Dimanapun kita berada kita harus mendahulukan adab seperti itu Mas Agung. Diajarkan seperti itu. Mas pintar kali Mas, kuliah di mana Mas? Alhamdulillah saya kuliah di UHAM, Mas. Masya Allah. UHAM akreditasnya unggul Mas. Boleh masuk ke sini S2. Ya, seperti itu. Terima kasih Mas ya Sama. atas wawancaranya. Semoga sukses. Atau nuhun. Matur nuwun. Oh iya. Matur nuwun itu bahasa Sunda. Mas. Oke, Mas. Matur nuwun. Ya, saya tidak bisa bahasa Jawa. Ya. Pun Jawa Mas. Nah, saya telah melakukan wawancara terhadap teman-teman saya yang ada di lingkungan sekitar saya, tempat saya beraktivitas, yaitu ada di Jakarta Barat, Kota Bambu Selatan, yaitu letaknya di Yayasan Ruang Pendidikan Indonesia. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik, mereka menetap di tempat yang sama, yaitu di satu lingkungan tempat mereka beraktivitas. Walaupun mereka sebagai perantau, bukan asli orang selingkungan tersebut, mereka mencoba menanamkan trust. Trust itu sebuah kepercayaan dalam lingkungan masyarakat, serta menanamkan sikap toleransi dalam bermasyarakat. Mereka menaati norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut, karena mereka menyadari bahwasanya mereka seorang pendatang yang datang ke rumah seseorang, sehingga harus dapat menerima budaya dan beradaptasi dalam lingkungan tersebut. Walaupun ada beberapa yang terkena kultur shock karena perbedaan budaya. Nah, kita sebagai makhluk sosial harus saling toleransi. Seperti itu. Tidak boleh membedakan hal yang lain dengan yang lainnya. Kita harus saling melengkapi, menerima satu dengan yang lainnya. Kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, individu dengan individu, kita harus saling menerima. Tetapi kita harus dapat menerima budaya mereka. Ketika kita datang ke suatu tempat, ke tempat orang atau ke rumah orang, kita harus menaati aturan dan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Jangan kita yang mendominasi, tapi kita menyesuaikan. Itu yang bisa disebut dengan toleransi. Seperti yang dilakukan terhadap ketiga orang yang saya wawancara tersebut. Mereka adalah perantau tiga-tiganya. Tetapi mereka mendapatkan trust dari lingkungan tersebut. Tempat mereka beraktivitas, mereka mendapatkan kepercayaan. Seperti itu. Mendapatkan kepercayaan, mereka menanamkan toleransi, mereka beradaptasi sehingga menjadi orang yang penting dalam lingkungan tersebut. Nah, hal seperti itu yang sangat baik. Menurut sudut pandang yang benar. Jadi kita harus menanamkan tinggi toleransi, ya. Sikap tinggi toleransi terhadap orang lain. Kesimpulan dari wawancara yang saya dapatkan seperti itu. Nah, untuk tradisi-tradisinya, tentu masih banyak lagi tradisi yang masih berguna sampai sekarang. Walaupun mereka tadi tradisinya berbeda-beda, tapi mereka dapat menerima satu dengan lainnya gitu. Ketika mereka bergaul di lingkungan saya, di tempat saya tersebut, mereka ya saling menghormati satu dengan lainnya, walaupun tradisinya berbeda-beda, baik dari sudut pandang agama, budaya, dan lain-lain, dan aturannya. Seperti itu, mereka saling menerima, saling berpendapat. Jadi pentingnya rasa toleransi, menerima satu dengan yang lainnya itu sangat penting. Itulah kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan. Jika ada salah kata mohon maaf, karena kurangnya dari saya lebih dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.